Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Laus Selingke dan Kak Sasvita di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, bersyukur untuk hari ini, untuk pagi ini kami masih boleh beribadah dengan kekuatan, dengan kesehatan yang tak kurang satu apapun dari kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah kiranya kesempatan ini Tuhan kami pergunakan dengan sebaik mungkin agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami dengan segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya saat ini juga kami layak di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah kiranya kami boleh fokus dengan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sambil kita bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian. Terpujilah nama Allah, sebab dialah Allah yang layak menerima setiap pujian kita. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur 69. Mari kita bacakan sama-sama ya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Masih tetap berdiri, mari kita memuji nama Allah. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
Teman-teman silakan duduk kembali. Kak Sas, lihat nggak akhir-akhir ini kan viral itu di media-media massa tentang Dewa Kipas, tahu kan? Oh iya Lause, itu tuh permainan catur deh kalau nggak salah Lause. Nah, catur kayak begini kan ya? Betul. Ngomong-ngomong, Kak Sas bisa nggak sih main catur? Nggak bisa sih Lause. Tuh, Lause kepingin belajar. Pada ngobrol apa nih? Ada catur lagi. Ngobrolin apa ya? Ini loh, Lesmek kan akhir-akhir ini lagi viral nih tentang Dewa Kipas kan. Nah, dari dulu Lause tuh kepingin belajar catur. Tanya, Kak Sas nggak bisa. Lesmek bisa nggak? Bisa dong. Aduh, ajarin. Gimana caranya? Mau diajarin? Iya. Bisa. Nah, permainan catur itu ya, sebelum aku ajarin caranya ya, aku jelasin dulu. Permainan catur itu permainan yang perlu strategi. Strategi. Jadi strategi itu bukan cuma cara mainnya ya, tapi juga perlu yang namanya penguasaan diri. Loh, Harus sabar. main catur pakai penguasaan diri. Iya. Nggak boleh emosi gitu. Iya, kalau emosi ya, kalau nggak sabaran ya, ngeliat mau cepet-cepet makan. Maunya cuma makan. Nggak sadar tiba-tiba udah diskak, udah kalah guys. Berarti harus benar-benar sabar ya Lause. Iya, harus sabar. Main catur itu. Wah, jadi pengen belajar ini. Nanti kita belajar ajarin ya, main catur ya. Susah nggak sih? Susah, dibilang susah? Enggak. Dibilang gampang juga enggak. Yang penting kan kita niatnya mau belajar ya enggak adik-adik? Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mau dengerin dulu ya firman Tuhan. Nah, kebetulan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang penguasaan diri dan kesabaran. Wah, cocok ini ya Kak Sas ya. Betul. Jadi semangat ini. Ayo sebelum kita belajar firman, kita naikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Mana ya ini ya? Susah juga kayaknya nih ya. Kita aku dapat benteng guys, benteng. Yakin, ambil itu. Bentar, aku lihat dulu ya. Silakan. Bentar ya. Enggak lah. Benteng guys, benteng.
Oke, let's see. Loh, Skakmat. loh, loh. Aduh. Ya, tahu gitu tadi harusnya aku skak dulu guys. Harusnya aku skak dulu. Nah adik-adik, kalau di dalam catur, kita sangat perlu yang namanya kesabaran, pemikiran yang dalam, juga pertimbangan yang matang. Supaya jangan sampai salah langkah. Di dalam hidup pun seperti itu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikirkan baik-baik. Kita pertimbangkan masa-masa, baru kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita dapat menguasai diri kita terus berlatih. Nah, hari ini kita belajar tentang penguasaan diri. Sebelumnya, langsung ajak kita semua untuk berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami diberikan satu kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang penguasaan diri. Biarlah Tuhan tolong kami, terutama anak-anak-Mu yang sedang beribadah di rumah. Biarlah apa yang akan kami pelajari ini juga sungguh boleh membuat kami terus bertumbuh, makin serupa dengan Kristus di dalam kami, mengendalikan diri kami, di dalam kami menguasai diri kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu, Loso Fitri, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang melayakkan dan mengurapinya, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi Lause bilang, hari ini kita belajar tentang penguasaan diri. Satu pertanyaan yang akan Lause ajukan untuk kita semua. Dalam hal apa sih kita itu susah sekali untuk menguasai diri? Dalam hal apa? Mungkin ada yang bilang gini, oh dalam hal makanan Lause. Kalau lihat makanan-makanan yang enak seperti ini nih, waduh. Burger, cheeseburger yang kejunya melting banget. Kemudian french fries yang crispy banget dicolek sama saus tomat atau mayo. Wah, rasanya enak sekali. Terus minum Coke gitu ya. Minuman bersoda, segernya, nikmat. Bukan hanya itu loh, aku tuh suka makanan apa saja yang manis-manis, yang enak-enak, yang berlemak, yang goreng-gorengan. Wah, aku gak bisa tahan, aku pengen makanin terus dan terus dan terus. Ya, mungkin dalam hal makanan kita susah untuk mengendalikan diri, pengennya makan terus seperti itu. Nah tapi adik-adik, saya tahu gak, kalau kita itu terlalu banyak makan makanan seperti itu, bahkan kita tidak bisa ngerem, kita tidak bisa mengendalikannya. Wah bahaya, mungkin dalam beberapa bulan bahkan, atau mungkin dalam beberapa tahun ya, itu mungkin badan kita akan semakin melar gitu, makin besar. Bukan ke atas tapi ke samping gitu. Belum lagi kesehatan kita. Bisa kolesterol, bisa juga sakit yang lain dalam beberapa tahun ke depan. Jangan sampai seperti itu, kita perlu menguasai diri. Mungkin ada yang jawab gini, dalam hal apa ya aku tidak bisa menguasai diriku? Rasanya gadget nih. Gadget ya. Nih, yang seperti ini nih, wah, sampai tidur pun bawa handphonenya, lampu sudah dimatiin, tetap pakai handphone. Ada nggak yang di rumah seperti itu? Tetap aja manteng. Nggak bisa lepas loh, rasanya nggak bisa lepas ini dari pagi sampai malam. Laptop, handphone atau iPad atau tablet apa saja, selalu nempel. Saya pernah loh, beberapa tahun yang lalu sih sebelum pandemi ya, itu punya murid. Muridnya Lause ini sampai datang ke Lause. Miss, tolong aku dong, doain aku. Loh kenapa? Aku ini gak bisa lepas dari handphone, gak bisa lepas dari game. Aku ya Miss, sehari itu main game online itu 6 jam. Itu zaman jauh sebelum pandemi ya. 6 jam. Aku tuh pengen berhenti Miss, tapi gak bisa, rasanya pengen terus main. Ya akibatnya aku lupa makan, kerjaan tugas di sekolah gak karuan-karuan. Gimana ini Miss, tolong doakan aku pengen lepas. Nah adik-adik,
Masih untung muridnya loh, ini sadar diri, mau lepas. Tapi memang sulit. Nah kalian yang di rumah ini, apalagi dengan model sekolah online yang mau nggak mau harus kita jalani ya kan. Dari pagi jam 8 sudah buka laptop atau handphone atau tablet. Terus di situ. Saking kadang bosan mungkin beralih ke YouTube, game. Jadi gurunya nerangin sambil main. Siapa yang begitu? Nggak bisa lepas. Pelajaran sekolah aduh kurang menarik. Jadi lebih merhatikan handphonenya, gamenya, YouTube-nya. Ini sudah edik ini. Sudah nggak bisa menguasai diri. Nah ini pun juga bisa berdampak buruk. Ke mata kita, ke konsentrasi kita, kesehatan kita kan duduk terus yang kerja cuman jempol, tangan, jari-jari ya. Cuma seperti itu aja. Mungkin yang lain lagi jika ditanya hal apa sih yang aku susah untuk menguasai diri. Mungkin ada yang jawab gini. Rose, aku ini paling susah kalau lagi marah. Kalau lagi marah ya rasanya tuh pengen aja pukul apa atau banting apa, pengen tendang apa, pengen ngucapin kata-kata yang gak pantas, yang gak baik. Pengen kayak gitu. Ya kadang sudah dilakukan. Waduh. Kemarahan memang itu emosi yang besar ya adik-adik. Yang mendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu yang destruktif atau merusak memang. Nah ini pun juga harus dilatih. Gimana sih caranya kita menguasai diri kita. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena firman Tuhan katakan ya. Dari Amsal 25, coba kita buka ya Alkitab kita. Amsal pasal yang ke-25, ayat yang ke-28. Amsal 25, ayat yang ke-28. Saya bacakan ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya baca sekali lagi ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Loh, maksudnya apa sih? Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Nah, kayak gambar ini nih. Nah, ada ini zaman dulu kalau kota-kota itu dikelilingi oleh tembok-tembok kota. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menjaga dari musuh. Karena pada zaman dulu, itu zaman Alkitab, terutama perjanjian lama ya. Itu musuh bisa menyerang kapan saja. Perebutan daerah kekuasaan itu masih masif, terbuka lebar. Jadi orang-orang atau dari bangsa lain, dari suku lain bisa menyerang. Maka kota-kota itu harus dibentengi dengan tembok-tembok yang kuat. Seperti ini, tembok-tembok yang tinggi. Nah tetapi kalau temboknya sudah ambrol seperti ini, sudah hancur, nah akibatnya apa sih? Musuh bisa masuk kapan aja, nyerang gampang kan, itu tinggal lompat aja. Tapi kalau ada temboknya, ada penjaganya, itu masih relatif aman. Nah orang yang tidak bisa mengendalikan diri dikatakan seperti kota yang temboknya roboh. Artinya sewaktu-waktu musuh bisa menyerang dan kita bisa hancur. Karena tidak bisa mengendalikan diri itu. Wah, parah juga ya adik-adik ya. Kita pasti nggak mau dong seperti itu ya. Lalu mesti seperti apa? Ya kita belajar menguasai diri. Di Amsal juga dikatakan gambaran orang yang dapat menguasai diri itu seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ke-16 ayat 32. Lalu saya bacakan ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, apa pula ini loh. Jadi dua kalimat ini sebenarnya paralel, senada. Jadi orang yang sabar itu identik dengan orang yang bisa menguasai dirinya. Dikatakan mereka ini orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Orang-orang yang sabar ini lebih daripada pahlawan. Nah, pahlawan itu apa? Atau pahlawan itu siapa? Sebenarnya kita tahu pastinya kan. Pahlawan, contohnya pahlawan-pahlawan Indonesia.
Seperti ini nih. Nih, tahu ya siapa aja? Nah, pahlawan-pahlawan Indonesia banyak ya. R.A. Kartini, kemudian Imam Bonjol, Sisingamangaraja, dan masih banyak yang lainnya. Mereka ini pejuang-pejuang bangsa. Oh, mereka gagah berani pasti. Di medan perang, dengan intelektual mereka juga berjuang. Tidak selalu di medan perang sih. Ada yang di medan perang, ada yang secara intelektual. Tapi mereka memperjuangkan kepentingan orang banyak. Mereka ini dihargai karena mereka sangat berjasa. Nah, tetapi di masa Alkitab, pahlawan itu seperti apa? Nah, seperti ini nih. Ya, gagah perkasa, tidak takut apapun. Jadi kalau berperang dia maju, perang apapun dia menang. Dengan berbaju zirah, dengan ketopong, dia tidak kenal takut. Musuh apapun dihajar gitu ya. Hebat pahlawan kalau pulang dari medan perang gitu menang, wah, dielu-elukan, disorak-sorai dengan penghormatan. Mereka hebat sekali. Nah, tetapi di sini Amsal mengatakan orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang sabar itu melebihi pahlawan-pahlawan seperti ini. Ya kenapa? Kok bisa begitu lah? Kok bisa ya? Gini, kalau pahlawan-pahlawan ini musuh-musuhnya itu orang-orang di luar. Kayak pahlawan-pahlawan Indonesia musuhnya kan para penjajah Belanda, penjajah Jepang. Jadi berperang, bertempur, memperjuangkan kemerdekaan gitu ya. Musuhnya pahlawan-pahlawan pada zaman Alkitab, ya jelas suku-suku lain, bangsa-bangsa lain yang menyerang ataupun musuh-musuh yang daerahnya pengen dikuasai. Itu musuhnya di luar dirinya. Tetapi kalau orang yang sabar, orang yang dapat menguasai dirinya, itu musuhnya diri sendiri. Dan dia bisa menaklukkannya. Musuhnya tidak terlihat karena ada di dalam diri. Jadi bergejolak di dalam diri dan dia bisa menguasainya. Maka disebut orang yang seperti ini itu lebih hebat. Gampang gak sih menguasai diri adik-adik? Gampang gak? Gak gampang memang. Susah, iya susah lah, susah sekali. Lausa juga sama kok. Terus belajar. Nggak gampang menguasai diri. Kadang kepengennya kayak anak tadi muridnya Lausa, pengennya itu nggak main game terus. Pengennya bisa ngatur waktu, tapi kok nggak bisa kayaknya nih. Handphone ini nempel terus. Kayaknya ada lemnya, nggak bisa lepas. Pengen lepas tapi nggak bisa. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar. Coba apa sih penguasaan diri itu? Self control itu apa sih? Nah, secara sederhana langsung beritahu seperti ini. Self control itu think before you act and consider seriously the possible result. Saya ulangi ya. Self control itu think before you act and consider seriously the possible result. Jadi berpikir dulu sebelum bertindak. Bukannya bertindak dulu mikirnya belakangan. Bukan loh ya. Berpikir dulu kalau aku bertindak seperti ini gimana. Terus hasilnya seperti apa. Akibatnya itu apa. Nah itu self control. Jadi memikirkan dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi main catur ini ya. Kalau aku jalan ke sini. Akibatnya apa ya. Kira-kira dimakan gak ya. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Mempertimbangkan efeknya apa. Akibatnya apa? Itu self control. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya kita sudah mendapatkan satu teladan nyata. Sosok pribadi yang bisa menguasai diri sedemikian rupa. Biasanya ya kita ini kan susah sekali kalau ada pencobaan, godaan besar misalnya. Gamenya ini terlalu menarik loh, sesungguhan. Nggak bisa lepas, terlalu seru. Ini levelnya sudah makin tinggi, musuhnya sudah makin kompleks, makin hebat-hebat. Dan teman mainnya juga seru-seru, wah susah sekali ditinggalkan. Atau mungkin kalau makanan ya makanan sudah terlalu enak, aduh kalau sudah masuk mulut itu lumer banget. Misalnya kayak gitu. Atau kalau sudah marah itu sudah nggak bisa ngerem, sudah langsung keluar kata-kata ini susah sekali. Jadi apalagi kalau ada pemicunya, hal-hal yang tidak menyenangkan kita sudah langsung pengennya bereaksi. Nah biasanya ada pemicunya, ada godaannya.
Jadi susah untuk menguasai diri loh. Iya loh, saya pun juga mengalami hal yang sama. Semua orang mengalami hal yang sama. Bukan cuma adik-adik di rumah. Tapi satu teladan yang sudah nyata di dalam Alkitab, di dalam pribadi Tuhan Yesus. Ketika mengalami pencobaan, dia bisa menguasai diri sedemikian rupa. Ingat enggak kisah di Matius 4? Coba ya lihat di Alkitab kalian. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11. Dikatakan di sana adik-adik, bahwa satu kali Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa dibawa ke sana? Untuk dicobai, dites. Nah tetapi Tuhan Yesus posisinya waktu itu sedang berpuasa. Berpuasanya sudah 40 hari tidak makan. Adik-adik pernah berpuasa enggak? 1 hari aja, pernah enggak? Kalau pernah pasti tahu. Lapar sekali. Nggak usah 1 hari 24 jam ya. Mungkin 8 jam aja. Misalnya pagi makan, baru makan lagi 8 jam setelahnya. Sudah kerasa lapar sekali. Nah ini 40 hari. Jelas sangat lapar. Apalagi di padang gurun, panas sekali. Melelahkan pastinya. Di sana dia dicobai. Si pencoba itu datang dan berkata, "Jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Adik-adik, mengubah batu jadi roti bagi Yesus si anak Allah, sang anak Allah, jelas bukan perkara yang sulit. Kalau Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, mengubah batu menjadi roti pun hal yang sepele. Sebagai Tuhan 100%, dia bisa melakukannya. Tapi saat ini Tuhan Yesus ini memposisikan diri sebagai manusia karena memang dia manusia 100% dan tidak menggunakan keilahiannya ini ya. Dia sedang puasa, memang niatnya puasa. Nah ini cobaan datang. Ketika dicobai seperti itu, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan adik-adik, Tuhan Yesus mampu mengendalikan dirinya. Lapar ini sudah perut sudah kerucuk-kerucuk, berat badannya mungkin sudah turun berapa kilo. Tetapi yang ada di dalam pikirannya, firman Tuhan. Dia mengatasi cobaan ini dengan firman Tuhan. Pencobaan yang kedua kita tahu di sini ya. Pencobaan yang kedua Tuhan Yesus dibawa ke hubungan bait Allah yang tinggi menjulang. Si pencoba datang lagi. Hei Yesus, anak Allah, kalau engkau benar-benar anak Allah, coba jatuhkanlah dirimu dari atas ini ke bawah. Karena ada tertulis nih di Alkitab, di firman Tuhan, bahwa akan ada malaikat-malaikat datang untuk melindungi engkau, menatang engkau, sehingga kakimu pun tidak akan terantuk batu. Tidak akan luka kamu. Coba jatuhkan dirimu. Nah adik-adik perhatikan di sini. Si pencoba, si iblis ini menggunakan firman Tuhan loh untuk mencobai. Luar biasa kan? Nah, kita harus hati-hati. Tetapi di dalam hikmatnya, dalam pengetahuan Tuhan Yesus, dia tahu apa yang dikatakan oleh si pencoba ini tidak benar. Karena si iblis ini memanipulasi firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah luar biasa. Nah bayangannya seperti ini adik-adik. Ini kan Tuhan Yesus dicobai untuk menunjukkan kemampuannya, kehebatannya kan. Kalau terjun payung gitu, terjun bebas ke bawah. Wah adrenalinnya ya begitu kerasa dan tidak akan terjadi apa-apa. Nah mungkin pencobaan-pencobaan seperti ini adik-adik juga bisa menimpa kita. Mungkin kita apalagi di zaman kayak gini, di challenge, ada challenge apa, challenge ini untuk direkam di video, untuk melakukan hal ini, hal yang bahkan kadang-kadang berbahaya. Mungkin sebagai
anak-anak atau sebagai orang-orang muda, adik-adik di rumah ngerasa tertantang, aku bisa kok kayak gitu. Lalu mulai ngerekam, terus di-share di Instagram supaya dapat like. Kalau begitu banyak dapat like, begitu bangga, banyak followernya. Untuk kemegahan diri. Nah, Tuhan Yesus mengalami hal yang sama seperti itu. Tetapi firman Tuhan itu menguasai pikirannya dan dia bisa menguasai dirinya. Mengendalikan diri dan tidak melakukan itu. Nah, tapi pencobaan itu tidak berakhir sampai di situ adik-adik. Si pencoba ini membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Di puncak gunung. Kemudian diperlihatkan seluruh kekayaan dunia. Dan segala kemegahannya. Lalu iblis berkata, kalau engkau sujud kepada aku, menyembah kepada aku, lihat semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Adik-adik siapa yang gak tergoda? Membungkuk saja atau terlungkup saja atau sujud saja. Terus dapat kekayaan sedemikian rupa. Mendapat kemegahan sedunia loh. Ini godaan yang tidak main-main. Tetapi sekali lagi, dengan firman Tuhan, Tuhan katakan, enyahlah kau iblis, ada firman tertulis. Hanya kepada Tuhan saja engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan saja engkau menyembah. Tuhan Yesus tahu betul bahwa hanya kepada Tuhan dia harus menyembah. Kepada Allah Bapa. Bukan kepada iblis, meskipun kekayaan yang ditawarkan. Adik-adik kita lihat, dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus yang manusia 100% juga ini, menghadapi pencobaan-pencobaan, menguasai dirinya sedemikian rupa sehingga tidak jatuh di dalam pencobaan, tidak jatuh di dalam godaan. Nah, dari sini kita belajar juga, bagaimana sih caranya untuk menguasai diri kita? Ya satu-satunya jalan dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ini. Mau gak mau kita terus belajar. Mau gak mau kita terus membacanya. Kalau kita membaca aja jarang. Saat teduh gak baca Alkitab. Gimana kita bisa tahu isi firman Tuhan? Cuman mungkin ibadah online aja seminggu sekali itu gak cukup. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan saat teduh. Membaca firman-Nya, merenungkannya, apa ini artinya. Kita bisa gunakan buku-buku panduan, buku-buku renungan, untuk kita bisa memahami yang khusus untuk usia kalian. Kalau kalian usia SD, gunakan renungan yang usia SD. Baca firman Tuhan-Nya terlebih dahulu, setelah itu baca renungannya. Jangan lupa berdoa tentunya ketika saat teduh seperti itu. Adik-adik dengan firman Tuhan, kalau firman Tuhan ada dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ketika pencobaan itu datang, kita bisa menang, kita bisa menguasai diri kita sedemikian rupa. Misalnya nih, ya satu kali, bagi yang pencobaannya itu lebih tentang kemarahan. Satu kali adik kita atau kakak kita ngerusain mainan kita atau mungkin handphone kita atau barang kita, apa saja itu dirusain, nggak sengaja sih. Terus marah kan, loh kamu ini sudah pinjem nggak izin, sekarang balik-balik sudah rusak, sudah pengen meledak ya, pengen marah. Tetapi kalau firman Tuhan misalnya nih, dalam Efesus 4 ayat 26. Kita ketika melihat barang kita ini rusak, kita tarik nafas dulu. Syukur-syukur kita bisa berdoa dalam hati, ya Tuhan, aku pengen marah, sini barang kesayanganku nih dirusain. Tapi kita tahan diri, kita mungkin berdoa dalam hati, Tuhan tolong aku gak kepengen marah, gak pengen ngomong yang kotor. Marah sih sebenarnya boleh, tetapi ungkapkan dengan baik. Misalnya, wah kok bisa rusak kayak gini, ya. Tapi ketika kita menahan diri, kalau ada firman Tuhan teringat, misalnya Efesus 4 ayat 26 yang bilang gini, apabila kamu marah, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Ya kalau kita marah, jangan kita berbuat dosa. Misalnya kita marah terus kita tendang orang lain. Kita banting barang-barang. Kita teriak-teriak. Atau bahkan ada yang kalau marah itu update status di WA atau Instagram. Terus mulai
kasih kata-kata yang kurang pantas ke orang yang kita marah kepadanya. Hal-hal seperti itu hal yang tidak berkenan tentunya. Hal-hal seperti itu adalah dosa. Nah, ketika kita ingat Efesus 4 ayat 26. Ya aku marah sih, tapi aku gak boleh berbuat dosa. Jangan lakukan hal-hal itu. Kemudian kalau kita marah, dibilang jangan matahari terbenam sebelum padam marahmu. Artinya ya jangan lama-lama kalau marah. Ya kita bisa ungkapkan mungkin kepada adik kita atau kakak kita yang merusakkan. Kok bisa rusak, kenapa? Kok kamu gak izin? Lain kali jangan seperti itu ya. Hal-hal seperti itu adik-adik. Kita belajar tentang penguasaan diri. Mungkin dalam hal makan, dalam hal gadget, dalam hal kemarahan, dan mungkin dalam hal lainnya. Bila firman Tuhan terus menguasai kita, dan jangan lupa berdoa. Supaya hati kita juga diberikan ketenangan. Sehingga kita seperti orang-orang yang melebihi para pahlawan. Kita menjadi orang-orang yang melebihi, orang-orang yang merebut kota. Karena kita ini adalah orang-orang yang mampu menguasai diri kita. Orang-orang yang sabar. Ingat seperti tadi saya bilang bahwa self-control itu think before you act. And consider seriously the possible result. Ingat apakah itu cocok dengan firman Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan apa yang akan kita lakukan ketika kita tidak menguasai diri itu. Nah, berlatih terus bila firman Tuhan boleh menguasai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Tuhan, tolonglah kami kalau seringkali kami begitu lemah. Kami tidak sanggup untuk menguasai diri kami dalam banyak hal mungkin. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu yang masih sangat muda. Bila Tuhan ajar mereka dengan firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh menguatkan hati kami semua. Baik anak-anak-Mu di rumah juga Lause. Sehingga kami Tuhan mampu mengendalikan diri kami sedemikian rupa. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh boleh memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, hari ini kita belajar banyak banget ya Lause. Hari ini kita belajar untuk kesabaran dan menguasai diri kita sendiri. Ya, memang nggak mudah ya. Tapi jangan lupa, kita punya seorang penolong yang memampukan kita untuk melakukan yang benar melalui firman-Nya. Dan walaupun pelan, tetapi pasti sedikit demi sedikit Tuhan akan menolong kita, membuat kita menjadi anak-anak yang mampu menguasai diri kita sendiri. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tinggal dalam
lupa untuk memberikan persembahan ya. Kalian bisa memasukkannya ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Atau minta mama papa untuk mengirimkannya di rekening gereja. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di ibadah sekolah minggu. Selamat beraktivitas dan menikmati hari Tuhan. Dan jangan lupa untuk bertemu kembali minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Bye-bye.